adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 6 Desember 2022, hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan Kristus kepada seluruh dunia sebagai penyelamat umat manusia. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahirannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil hari ini membicarakan tentang tanggung jawab. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita. Kita tidak minta untuk diciptakan, tapi kita diberi hadiah oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan. Nah, maka kemudian kita lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Dan orang tua kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mulai dari kandungan kita dipelihara, waktu lahir diberi makan, minum susu, cinta kasih, baik secara material dan rohani juga. Maka kita tumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Maka ketika kita sakit, orang tua akan berusaha sedemikian rupa. Bahkan mereka tidak bisa tidur. Masuk rumah sakit, memerlukan uang. Kalau mereka tidak punya uang, berbagai macam cara dibuat. Satu, bisa meminta bantuan, bisa meminjam dengan cara apapun. Yang penting anaknya sehat kembali. Dan ini merupakan gambaran tanggung jawab. Anak sakit harus sehat kembali. Lalu setelah anak besar kemana? Anak bisa melangkah, memilih apa yang mereka mau. Entah mempersiapkan hari esok jadi apa, entah guru lah, entah dokter, entah tentara atau siapa saja, orang tua mendukung. Yang penting adalah mereka anak-anak tahu nilai, tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu hidup adalah perjuangan yang banyak tantangan, dan tantangan demi tantangan perlu dihadapi dengan tenang. Rasa syukur yang kita hadirkan setiap hari merupakan sebuah kekuatan. Maka kita pun juga tidak boleh menjadi anak yang hilang, menjadi orang yang tidak berkepribadian dan bermartabat.
kita tidak hanya hidup secara fisik saja, tetapi juga secara rohani. Karena itu pada hari ini kita dituntun, digambarkan mempunyai 100 ekor dan semuanya berharga. Hidup kita berharga. Kalau satu yang sakit tubuh kita, giginya misalnya sakit, kita harus ke dokter karena mengganggu seluruh kesehatan kita. Maka kita harus pergi ke dokter gigi. Usaha mencari untuk kebaikan. Maka digambarkan oleh Yesus tentang domba yang hilang, pasti dia mencari, dan setelah menemukannya dia bersuka cita. Tentu dalam proses pencarian itu dia meninggalkan yang lain. Maka kita yang bukanlah anak yang hilang istilahnya, kalau kita tidak mendapat sapaan karena kesibukan orang-orang yang di sekitar kita, yang kita anggap sebagai pembesar kita, tidak usah resah. Pasti dia sedang berusaha untuk mencari yang lain. Karena kita sudah mendapatkan berkat. Karena itu sadarilah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan janganlah menghilangkan berkat-berkat itu, atau bahkan menjadi anak yang hilang, yang merepotkan orang. Tapi Allah mengajarkan kepada kita agar kita menganggap semua orang itu penting. Dan tidak boleh ada yang hilang. Kalau hilang, kita bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Dan kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai positif pada anak-anak sejak kecil, di hari esok, di hari tua, kita baru menyesal. Anak tidak tahu lagi etika, tidak tahu etiket, ingat dirinya sendiri, tidak mau membalas budi. Semuanya berawal dari penanaman nilai-nilai dalam keluarga. Maka sebagai ayah ibu, mari kita menanam nilai-nilai agar nilai-nilai itu tidak hilang. Dan nilai-nilai itu menjadi satu pegangan anak-anak kita dalam mengisi hidup kita. Dengan rasa syukur, dengan mengadakan pertobatan, mengubah pikiran kita, belajar bahwa kita tidak pernah sempurna. Maka pada masa Advent ini mari kita lihat kehadiran Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang membiarkan kita menjadi dewasa melalui